Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ulun Lukman Araki. Nah, kali ini Ulun hendak melanjutkan video yang semalam. Kan semalam Ulun membahas tentang gangguan jin dalam ruqyah part 1. Nah, kali ini nih Ulun menyelesaikan video yang semalam itu part 2-nya. Nah, jadi sebelum kita membahas ninto, pian jangan kadingat tetap subscribe, bunyikan loncengnya, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya bagi diri ulun, diri pian, dan bertaan orang yang melihat video ini. Nah, sudah pian subscribe, like, komen, dan share. Nah, jadi kita lanjutkan videonya. Nah, jadi gangguan jin yang pertama di part 2 ini adalah melemahnya hati, minder, suka menghayal, melamun, dan menyendiri. Nah, itu nomor satunya. Kenapa banyak nomor satunya? Karena sama aja, saling bersamaan. Jadi intinya tuh kayak mental kita nih kayak ada yang beda lawan orang. Misalnya ada orang ketujuh menyendiri, ketujuh menyenyorangan. Padahal ibaratnya tuh kada orang tuh kada mana-mana pai kada orang tuh biasa tapi inya dena kayak ada sesuatu gelisah bener aman ada orang, padahal orang tuh kada mana-mana pai kada. Nah, lawan minder ini kan di kita tuh ada orang asa ya asa kayak kada pantas gitu. Nah, minder tipe nggak ya pak, seakan-akan kayak kegelisahan tuh berlebihan. Nah, melamun, menyendiri. Namun melamun nih kita kadang yang rata-rata nang di sini nang menyelesaikan tuh pasti berlebihan bertaan. Sifat-sifat kita tuh pasti berlebihan bertaan. Kayak melamun pasti melamun nah. Ungut gitu. Maka ketujuh bener kan nah. Pak Ungutan nggak itu nah, menurut kita tuh kayak orang Banjar nih Pak Ungutan. Namunnya ungut berhadiah ya asis aja ini. Aduh haihan ngalih bang ketujuh berlebihan ya. Lawan menyendiri sama aja melamun menyendiri, ketujuh menyendiri apa-apa kada mau kumpul-kumpul kayak itu nah. Tapi kita harus bisa juga kayak menimbang yang mana ini menyendirinya nih, maksudnya yang mana. Kan ada juga menyendiri yang baik tuh ada aja nah kayak berhalwat, bertafakur, beribadah menyendiri. Karena kayak buhan para aulia, para wali-wali Allah tuh kan bun sidin tuh bahalwat, bauzlah. Nah, jadi sidin tuh kan menyendirinya tuh kayak lawa ada gurunya nang membimbing. Ya gurunya ini amalkan ini jangan lan dunia, kamu fokus ibadah aja ini. Nah, itu kan pulang menyendirinya lain bahasannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cepat lesu. Nah, cepat lesu nih kita misalnya rajinhan, misalnya kita berkegiatan atau berusaha atau dahulu sebelumnya kita kena gangguan ini kita lakas kita masih kuat, masih bertenaga. Tapi pas kita ada gangguan nih, misalnya kayak ini kita membawa barang 10 barang, kita kayak seperti biasa tuh tahan aja 10 barang nih. Tapi mbak ada gangguan ini 2 barang yang kita sudah uyuh. Nah, itu nang bahayanya bagi kita, ibarat itu kayak mengganggu aktivitas kita. Nah, cepat lesu, lakas awak liut kayak itu. Nah, padahal kita nih guring cukup, istirahat cukup, makan cukup, tapi tetap aja masih lama. Nah, itu coba di bawah ruqyah tuh pasti ada gangguan entah kayak apaan. Nah, itu nomor 2. Yang ketiga, sulit konsentrasi. Nah, sulit konsentrasi ini bagi para penuntut ilmu, para siswa, para mahasiswa ini sangat mengganggu benar. Karena kan ibaratnya amun kita kada konsentrasi, kita kada kawan mendapat penjelasan atau ilmu dari dosen atau guru atau ustadz, misalnya kita belajaran. Nah, itu bahayanya. Misalnya ada gangguan gini, kita biasanya duduk pembukaan, sudah mendengarkan, sudah berenai, sudah fokus, tapi pas kita fokus buyar entah apa kayak itu. Nah, ada sesuatu yang membuat kita kada konsentrasi entah apa kan, tapi kan ada penyebabnya, hanya kita merasa akan padahal kita sudah tenang deh kayaknya.
namun kita manggo itu pas kita konsentrasi. Nah tapi ada gangguan ini, entah kenapa kayak ada konsen lagi. Nah itu bisa aja kita diganggu jin, karena jinnya ketujuh mengganggu manusia, apalagi jin kafir. Nah itu bahaya benar. Nah itu nomor 3. Yang keempat, sakit tak kunjung sembuh. Nah sakit tak kunjung sembuh nih kayak kita sakit kepala, sakit bahu, sakit parut, kayak sakit hati. ada sakit hati itu lain pembahasannya, tapi ini misalnya sakit hati nang jurun hati ini nih itu bahaya. Nah jadilah amunnya sakit kepala misalnya kita nih sudah kita bawa ke dokter, bawa ke puskesmas, bawa ke bidan atau ke bawa mana tempat kesehatan gitu. Nah di ronsen ada kelihatan kayak itu, nah ada penyakitnya berobat kan misalnya sudah ibaratnya kita sudah nukar obat, sudah belalang obat, sudah makan duit sebanyakan dah rumah sakit atau kemana, tetap akan ada sembuh-sembuh. Nah jadi itu bisa penyebabnya dari gangguan jin, karena kan jin ini sesuatu nang kadakawa dianalisa oleh alat medis. Bisa kan ulun suah aja menemui gitu nah nang pasien tuh nya apa ngarannya dibawa ke rumah sakit ya dokter kadeda apa-apa bingung dokternya gini bingung kayak apa aja dokternya ini nih ya dicobakan dibawa ikhtiar kan dibawa barukiah sekalinya ada gangguan jin, entah di kepala, di parut, di dada, di belakang, entah di mana karena maulah tuh sakit. Nah maka tuh sekadar nyaman bener mengganggu banget gitu nah itu pengbahayanya. Jadi dibawa barukiah. Jadi itu nomor 4, sakit tak kunjung sembuh. Yang kelima meremehkan kegiatan ibadah. Nah ini sesuatu yang sangat berbahaya, karena kan amunnya berhubungan sudah lawan ibadah itu sesuatu yang membuat kita sudah nang kada nyaman lagi dah. Misalnya kita beribadah, misalnya kita orang sembahyang ke masjid atau ke majelis, kita kayak menganggap remeh kegiatan itu, bah itu aja ini. Nah kayak racau kayak memandiri orang, makanya meremehkan orang tuh pang doyannya. Nah tuh ya berasal dari jin, dari hati waswis jin nah yang bisa kayak kita bah itu aja ini. Nah apalagi nang orang tuh nang bisa kademnya belum nang ada baik bah nah maka itu lebih berat lagi, karena entah hanya mulahnya mengantuk kah karena dulahnya apakah terat guru kasar, nah itu bahaya banget. Nah jadi meremehkan kegiatan ibadah nomor 5 itu tadi gangguan jin, jadi harus dibawa barukiah. Ya mungkin ini beberapa penjelasan tadi 5 macam gangguan jin di part 2. Nah jadi nanti video selanjutnya karena menjelaskan lagi tentang part 3-nya tentang gangguan jin. Nah jadi tetap terus ikuti video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan ada membawa manfaat barokah bagi kita. Nah jadi mudah-mudahan ada barokah atau manfaat tulisan ulun. Lawan pian yang mendengarkan pian dapat manfaat barokahnya juga, dapat ilmunya. Terus pian share video ini ke media sosial beritaan yang pian punya, khusus orang Banjar. Nah, atau orang lain. Nah, jadi pian dapat juga kayak pahala jariahnya. Ini kan sesuatu yang bermanfaat bagi ilmu kita tentang ruqyah. Apa yang orang nggak ditahu. Pian jadi umpat juga kayak nah. Mendapatkan manfaatnya, imbasnya, pahalanya, karena kan menyebarkan sesuatu yang bermanfaat. Nah jadi mungkin itu aja lah. Tetap terus ikuti video ini karena masih berlanjut. Nah untuk sahabat Rocky juga jangan lupa di like, subscribe, like, dan komen. Oke lah, mungkin itu aja. Tetap terus ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.